Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Scorpio. Nah, untuk para sahabat Scorpio, kita akan melihat yang tidak kamu sangka-sangka ya. Berkah besar yang akan hadir untuk kamu yang sedang terpuruk. Nah, seperti apapun kondisi kamu saat ini, kita akan lihat ya berkah besar seperti apa yang akan segera hadir untuk kamu. Oke, sebelum kita memulai video ini, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan secara general. Jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Nah, baiklah untuk para sahabat Scorpio ya, kita akan lihat berkah besar yang segera hadir untuk para Scorpio yang sedang terpuruk. Berkah besar yang segera hadir untuk para sahabat Scorpio yang sedang terpuruk. Sekali lagi untuk berkah besar yang segera hadir untuk para sahabat Scorpio yang sedang terpuruk. Nah, di sini kita akan menarik untuk 3 buah kartu ya. Dan di kartu pertama di sini untuk kehidupan asmaranya para sahabat Scorpio. Akan ada berkah besar seperti apakah di kehidupan asmara. Lalu di kartu kedua untuk pekerjaan, bisnis, dan juga usahanya Scorpio ya. Kita akan lihat. Wow. Nah, di sisi lain lagi ini untuk keuangan ya. Akan ada berkah seperti apa untuk kamu yang sedang terpuruk secara keuangan. Nah, untuk para sahabat Scorpio, seperti apapun kondisi yang sedang kamu rasakan ya, keterpurukan seperti apapun, yang pastinya mungkin itu sudah terjadi atau mungkin hanya bagian dari masa lalu ya. Nah, untuk hal-hal yang bisa diperbaiki mungkin tidak ada salahnya kita mencoba untuk membuatnya menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Dan di sini untuk kamu para sahabat Scorpio, khususnya untuk yang masih sendiri ya. Secara hubungan mungkin sebelumnya ada beberapa hubungan yang membuat kamu cukup terluka ya, bisa jadi perpisahan atau ya sesuatu hal yang kurang nyaman terjadi di antara kamu dan pasangan ya. Yang pastinya untuk kamu yang udah sendiri saat ini, bisa jadi di sini kamu akan bertemu dengan seseorang ya. Dan kemungkinan besar seseorang ini seseorang yang beda kota atau beda negara juga bisa. Dan mungkin dari tempat yang agak jauh ya. Jadi kalian ada yang LDR-an atau mungkin juga kalian kenalnya ini di sebuah perjalanan ya, mungkin ketika kamu lagi liburan atau mungkin kamu yang sedang melakukan sebuah perjalanan baik itu dari tempat bekerjanya kamu ya, dinas dari pekerjaan, atau kamu yang melakukan sebuah perjalanan yang berkaitan dengan bisnis kamu. Nah, di sini mungkin kamu bertemu dengan orang tersebut ya. Tapi sebagian lagi bisa jadi dia memang seseorang yang memang ini punya hubungan pekerjaan, dan pastinya orang ini juga seseorang yang bukan hanya sekedar dekat dan kenal dengan kamu ya, tapi ada potensi yang bisa mengarah ke hubungan asmara ya. Karena di sini kelihatannya kamu dan dia ini di pertama kalinya kalian bertemu seperti banyak sekali kecocokan atau persamaan ya, kemiripan, terutama dalam hal cara berpikir ya. Mungkin seperti melihat sesuatu hal itu memiliki sudut pandang yang sama ya. Nah, jadi hal ini juga yang membuat kalian bisa cepat dekat ya. Bahkan di sini beberapa juga ada yang memiliki visi misi hidup yang sama ya, seperti contohnya kamu yang memandang masa depan harus seperti apa, bagaimana tentang rencana-rencana ke depannya kamu. Nah, ternyata dia juga memiliki keinginan yang sama atau impian yang sama ya. Jadi
sama-sama memiliki impian masa depan yang mirip, atau mungkin kalian sama-sama tipe orang yang ingin belajar, ingin maju, dan banyak sekali hal-hal atau pengetahuan yang bisa kalian berbagi di sini ya. Jadi seperti yang satu sama lainnya kompak, atau mungkin bisa saling mengerti dan saling memahami ya. Jadi ini sebuah hubungan yang cukup nyaman buat kamu. Bahkan bersama seseorang ini kamu juga yang sebelumnya mungkin terpuruk di sebuah hubungan bisa mengenal kembali tentang seperti yang namanya jatuh cinta lagi ya. Bahkan bersama dengan orang ini kamu juga seperti yang bisa lebih mengembangkan diri kamu lagi, atau mungkin seperti yang memulai lagi sebuah kehidupan kamu yang jauh lebih baik ya. Mungkin dulu pernah ada trauma atau ada ketakutan untuk bertemu dengan orang-orang di mana selalu teringat dengan masa lalu atau pasangan di masa lalu kamu ya. Nah, tapi ketika mengenal orang ini kamu seperti menemukan sebuah hal baru di mana seseorang yang bisa membuat hidupmu jauh lebih berkembang ya. Jadi ini bagus sekali. Dan untuk kalian para Scorpio yang sudah punya pasangan, nah di sini juga ada cerita tentang ada yang melakukan sebuah liburan atau mungkin perjalanan jauh bersama dengan pasangan ya. Sebelumnya mungkin ada beberapa yang walaupun udah punya pasangan tapi di sini hubungan kalian kurang nyaman ya, mungkin ada yang berkonflik, ada yang sampai tidak saling berkomunikasi, bahkan sebagian mungkin ada yang merasa sakit hati, merasa pengorbanannya seperti disia-siakan, atau bisa juga ada yang merasa diselingkuhi juga ya, atau dikhianati oleh pasangannya. Jadi ada beberapa hal mungkin di sini yang pasangan kamu melanggar komitmen. Nah, jadi ini juga yang membuat kamu seperti berada di sebuah kondisi terpuruk ya mengenai pasangan kamu ya. Nah, tapi di sini segalanya akan berubah ya. Bahkan kamu dan pasangan kemungkinan besar di sini ada yang berkomitmen juga ya. Berkomitmen dalam arti sama-sama memberi target baru di hubungan kalian ya. Jadi satu sama lainnya berjanji untuk membuat hubungan ini bisa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Jadi di sini berkahnya ya ternyata pasangan kamu juga memiliki pemikiran yang sama dengan kamu ya, sama-sama ingin memperbaiki keadaan, sama-sama ingin menjadikan hubungan ini ke arah yang lebih serius, ke arah yang lebih positif lagi ya, terutama untuk yang masih pacaran. Nah, mungkin kalian juga merencanakan untuk menikah dan sama-sama ingin memperbaiki dan memperjuangkan hubungan ini tetap baik ya. Nah, jadi mungkin juga sebelumnya ada yang saling memaafkan, dan yang pastinya kalian punya target-target di hubungan kalian ya, seperti rencana-rencana masa depan ini bisa berhubungan dengan yang akan menikah, atau mungkin kalian yang udah menikah ini juga tentang bersama dengan anak ya, seperti yang ingin mengunjungi sesuatu tempat atau pindah ke sebuah kota lain, atau mungkin yang pindah rumah atau akan membeli rumah baru dan sebagainya ya. Jadi ada tentang impian-impian masa depan yang akan kalian wujudkan bersama, akan kalian lakukan di sini ya, mungkin menargetkannya ya. Nah, jadi ini juga membuat hubungan kamu bersama dengan pasangan akan kembali nyaman dan kembali seperti memulai sebuah kedekatan lagi ya. Nah, ini cukup bagus. Dan di kartu selanjutnya di sini untuk para Scorpio ya, di pekerjaan atau bisnis dan usaha kamu yang pastinya sebelumnya mungkin mengalami beberapa keterpurukan ya. Jadi ini bisa dalam hal apapun yang sedang bekerja, mungkin sempat ada yang kehilangan pekerjaannya dan ini membuat kamu cukup terluka. Karena bisa jadi kamu kehilangan pekerjaan ini juga bukan sesuatu yang kamu rencanakan, bahkan hal yang tidak kamu inginkan ya, tapi karena satu dan lain hal ya, kamu harus kehilangan pekerjaan ini dan ini membuat kamu cukup yang merasa kecewa banget ya. Nah, tapi di sini justru setelah kamu mengakhiri pekerjaan kamu yang dulu, akan ada sebuah perubahan yang jauh lebih baik ya. Ini tentang perubahan yang ke arah yang lebih baik ya. Jadi yang belum memiliki pekerjaan, di sini bisa saja kamu menemukan beberapa pekerjaan baru ya. Dan pastinya pekerjaan ini juga sebuah pekerjaan yang mungkin sudah lama kamu nantikan. Entah itu lokasinya, entah itu di bidang yang selama ini kamu inginkan, atau mungkin sebuah pekerjaan yang bisa memberikan kamu income yang lumayan banyak ya. Nah, jadi sebuah pekerjaan yang sesuai dengan apa yang udah kamu harapkan selama ini akan kamu dapatkan.
Lalu untuk kalian yang berada di sebuah pekerjaan, kamu yang udah punya pekerjaan dan sedang berkarir saat ini, nah mungkin juga ada yang mengalami keterpurukan di sini dalam arti bisa jadi itu adalah dalam bentuk beban atau tekanan ya yang diberikan oleh lingkungan tempat kamu bekerja. Entah itu rekan-rekan kerja kamu yang menjahati kamu, ada yang memfitnah, menggosip, bahkan di sini bisa juga itu tekanan dari atasan atau senior kamu ya. Nah, mungkin saja juga dari pekerjaannya sendiri yang membuat kamu terbebani ya. Jadi ada sebuah kondisi di mana kamu sangat terpuruk di lingkungan tempat kamu bekerja dan mungkin sebagian juga udah yang lebih ke pasrah ya, tapi mungkin karena belum ada pekerjaan lain, nah kamu berusaha untuk bersabar ya. Dan di sini ternyata kamu akan mendapatkan sebuah berkah besar juga dalam bentuk sebuah perubahan ya, dan perubahan ini bisa saja untuk pendapatan kamu ya, mungkin ada yang naik secara pendapatan atau naik gaji, atau bisa juga ini tentang perubahan bidang bidang kamu ya, mungkin kamu yang dipindahkan ke bidang lain, departemen lain, atau mungkin kamu yang dipindahkan ke cabang lain juga bisa ya. Tentang sebuah perubahan di pekerjaan kamu, dan ini bisa juga tentang sebuah jabatan ya. Jadi mungkin akan ada yang naik jabatan, atau mungkin juga ini tentang sebuah pekerjaan baru yang kamu ambil setelah meninggalkan pekerjaan lama ya. Mungkin ada yang mengganti pekerjaan juga ya. Nah, seperti apapun itu yang pastinya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik ya. Jikapun ada yang berubah, ini pastinya membuat kondisi kamu lebih baik lagi ya. Jadi tetap semangat. Dan untuk yang punya usaha dan bisnis juga sama ya, akan ada sebuah perubahan yang lumayan besar dan membuat usaha atau bisnis kamu juga berkembang ya. Jadi mungkin yang sebelumnya mengalami kerugian atau bisnisnya yang tidak bergerak sama sekali. Nah, di sini apa yang kamu nantikan, apa yang kamu harapkan, dan berkat perjuangan dan kesabaran kamu, akhirnya akan ada sebuah perubahan ya. Bisa juga ini tentang kamu yang merubah produk atau mungkin bidang usaha yang kamu ubah, atau bisa juga perubahan di lokasi tempat kamu berbisnis ya, entah pindah toko atau pindah kantor, atau bisa juga ada sesuatu hal yang kamu ubah mungkin dari segi penjualannya, manajemennya, atau mungkin juga partner bisnis kamu yang mengalami perubahan ya. Yang pastinya ada sebuah perubahan yang akan terjadi dan ini membuat usaha atau bisnis kamu menjadi lebih berkembang ya. Nah, ini juga bagus sekali, tetap semangat untuk para sahabat Scorpio ya. Dan kartu terakhir ini untuk keuangan. Wow, ini adalah saatnya kamu untuk menikmati apa yang menjadi bagian dari kerja keras kamu selama ini ya. Akan ada sebuah momen kenyamanan ya, kenyamanan di mana kamu secara keuangan tidak berkekurangan ya. Jadi mungkin yang sebelumnya cukup terpuruk di masalah keuangan, entah itu mengalami beberapa kerugian seperti dikhianati dari segi keuangan, atau mungkin kamu yang salah salah menginvestasikan uang, atau mungkin ada transaksi yang pembayarannya tidak dibayarkan, atau apapun itu yang membuat kamu seperti terpuruk banget di keuangan kamu ya. Bahkan beberapa di sini ada yang seperti minus ya untuk mengeluarkan uang yang terlalu banyak. Nah, di sini bisa saja ada yang sampai minus ya karena pemasukan tidak seimbang dengan pengeluaran. Nah, tapi di sini akhirnya kamu akan mendapatkan sebuah hasil dari apa yang kamu perjuangkan ya. Mungkin orang-orang yang berhutang kepada kamu juga akan membayarkannya, dan ini bisa juga transaksi atau pembayaran ke kamu yang sebelumnya tertunda. Nah, di sini juga akan terselesaikan ya. Bahkan beberapa di sini juga ada yang menikmati hasil kerja keras. Nah, mungkin di pekerjaan kamu ada bonus yang kamu dapatkan karena perjuangan kamu untuk mewujudkan yang namanya target, atau penjualan kamu yang lumayan banyak dan berhasil sukses. Jadi di sini secara keuangan akan berkelimpahan ya, bahkan di sini mampu untuk menutupi apa yang sebelumnya tidak bisa kamu lakukan ya, seperti membayar tagihan atau apapun itu ya. Bahkan di sini kamu cukup nyaman dan seperti yang berkelimpahan dan juga tidak berkekurangan apapun dari segi keuangan ya. Jadi ini bagus sekali. Dan untuk para sahabat Scorpio ya, seperti apapun kondisi keterpurukan kamu saat ini, semoga kamu tetap bisa semangat ya. Terkadang keterpurukan ini hadir untuk menguatkan kita ya, membangkitkan kembali semangat kita, dan yang pastinya jangan pernah putus asa ya, karena kerja keras kita pasti akan
membuahkan hasil ya. Nah, jadi untuk Scorpio tetap semangat dan lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan, oke? Untuk hal-hal yang bisa diubah, kamu harus berusaha untuk memperbaikinya menjadi lebih baik ya. Dan untuk hal-hal yang sudah terjadi dan tidak bisa lagi diubah, tidak ada salahnya kita menerima keadaan itu dan jadikan sebagai pembelajaran ya. Nah, untuk para sahabat Scorpio, terima kasih pastinya dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.